Om Swastiastu. Pada video kali ini, saya beserta rekan sekelompok saya akan mempresentasikan makalah ilmu penyakit mulut. Jadi langsung saja, perkenalkan saya Jana Dewi akan mempresentasikan bagian pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, ilmu penyakit mulut atau oral medicine adalah salah satu kompetensi khusus di bidang kedokteran gigi terkait penyakit yang melibatkan struktur oral dan juga paraoral. Yang mana ilmu penyakit mulut atau oral medicine ini juga bagian yang khusus mengelola kesehatan pasien dengan secara menyeluruh, baik itu meliputi diagnosis maupun perawatan yang berkaitan dengan kondisi kronis maupun penyakit sistemik. Banyak sekali penyakit sistemik yang memiliki manifestasi di dalam rongga mulut, baik itu yang muncul dengan keluhan ataupun tanpa keluhan. Lesi yang muncul tanpa keluhan seringkali diabaikan oleh pasien, padahal bisa saja lesi tersebut merupakan tanda awal dari suatu keganasan maupun suatu penyakit sistemik, sehingga pasien baru datang ke dokter apabila lesinya sudah menjadi parah atau sudah menjadi buruk. Sehingga ketika pasien datang, prognosis perawatannya sudah berubah menjadi buruk. Oleh karena itulah, saya beserta rekan sekelompok saya akan membahas mengenai lesi penyakit mulut dan juga keterkaitannya dengan penyakit. Perkenalkan, saya Anggreni akan membawakan beberapa penyakit yang tergolong ke dalam rumpun defek pertumbuhan oral dan maksilofacial level kompetensi 3A. Yang pertama yaitu hairy tongue. Hairy tongue ini merupakan suatu kondisi jinak dan reversibel berupa penumpukan keratin pada papila filiformis dari dorsum lidah dan terlihat seperti rambut. Adapun gambaran klinisnya terlihat pada gambar yaitu adanya pemanjangan papila filiformis lebih dari 3 mm yang ditemukan pada 1/3 posterior dorsum lidah dengan warna yang bervariasi mulai dari putih kekuningan, coklat hitaman, hijau ataupun biru. Adapun etiologi dari hairy tongue belum diketahui secara pasti, namun diduga adanya kemungkinan multifaktorial. Adapun faktor predisposisinya yaitu Candida albicans, kondisi oral hygiene yang buruk, konsumsi antibiotik spektrum luas atau antipsikotik olanzapin, pasien dengan radioterapi kepala leher, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, kopi dan teh, diet lunak, dan lain-lain. Untuk penegakan diagnosis dari hairy tongue ini didapat dari anamnesis yaitu adanya rasa penebalan pada lidah, rasa tidak nyaman, mual, bau mulut, dan diketahui faktor predisposisinya. Umumnya tidak diperlukan biopsi pada saat menegakkan diagnosis dari hairy tongue. Adapun rencana perawatan dari hairy tongue pada kondisi yang ringan, pasien hanya diinstruksikan untuk menyikat lidah dan menjaga kebersihan mulutnya. Selain itu, dapat juga dilakukan eliminasi faktor predisposisi jika ada. Biasanya pada kondisi yang buruk, pasien dianjurkan untuk segera konsul ke dokter gigi untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih awal. Selanjutnya yaitu defek pertumbuhan oral dan maksilofacial level kompetensi 4. Kondisi yang pertama adalah ankyloglosia. Ankyloglosia ini merupakan kelainan kongenital dengan tanda klinis berupa frenulum lingualis yang rendah atau pendek. Gambaran klinisnya terlihat pada gambar yaitu pasien memiliki frenulum lingualis yang pendek sehingga akan sulit berbicara dan menelan, sulit menjaga oral hygiene, dan dapat timbul masalah lingkungan sosial. Umumnya terlihat pada penderita sindrom seperti Smith-Lemli-Opitz syndrome, orofacial digital syndrome, Beckwith-Whitman syndrome, Simpson-Golabin-Behmel syndrome, dan X-linked cleft palate. Adapun etiologi dari ankyloglosia yaitu terjadi akibat kegagalan dalam regenerasi sel yang berhubungan antara lidah dengan dasar mulut. Selain itu juga dicurigai adanya pengaruh dari genetik. Adapun rencana perawatan dari ankyloglosia pada kasus yang berat dapat dilakukan frenektomi. Kondisi yang kedua yaitu bifidang. Bifidang ini merupakan kondisi lidah yang terbelah membujur di sepanjang ujung lidahnya. Untuk gambaran klinis terlihat seperti pada gambar yaitu lidah yang terbelah akibat penggabungan sisi kiri dan sisi kanan yang tidak sempurna. Dapat terjadi hingga ke bagian dorsum lidah. Adapun etiologi dari bifidang yaitu terjadi akibat penggabungan dari distal tongue buds yang tidak sempurna. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan penunjang berupa prenatal sonogram untuk deteksi dininya atau dengan melakukan pemeriksaan klinis pada bayi apabila sudah lahir. Rencana perawatan dari bifidang hanya dilakukan pembersihan celah secara teratur dan dapat juga dilakukan rekonstruksi lidah jika memang diperlukan.
Kondisi yang ketiga yaitu kotetang. Kotetang ini merupakan keadaan abnormal permukaan dorsum lidah yang ditutupi oleh lapisan hiperkeratinisasi yang terdiri dari bakteri, epitelis squamasi, sel leukosit, dan residu makanan di antara papila-papila lidah. Gambaran klinisnya terlihat pada gambar yaitu adanya lapisan putih, coklat, ataupun kuning tergantung dari zat kromogenik yang menempel pada papila dan umumnya terkonsentrasi pada bagian posterior lidah. Adapun etiologi dari kotetang umumnya terjadi akibat efek samping dari penggunaan obat dan manifestasi dari penyakit sistemik, bisa karena kebiasaan merokok, dry mouth, penurunan imunitas, dan oral hygiene yang buruk. Adapun rencana perawatannya yaitu dengan melakukan pembersihan lidah menggunakan tang scraper yang diaplikasikan dari posterior ke anterior dari lidah. Kondisi yang keempat yaitu krine tetang. Krine tetang ini merupakan keadaan lekukan di sepanjang perbatasan lateral sebagai hasil dari kompresi lidah terhadap gigi-gigi di sekitarnya. Gambaran klinisnya terlihat seperti pada gambar, yaitu adanya lekukan di sepanjang lateral lidah dengan konsistensi yang kenyal, berwarna sama dengan lidah, dan lebarnya mengikuti kontur dari gigi. Untuk etiologi dari krine tetang, yang pertama itu adalah makroglosia, kemudian palatum yang rendah, rongga mulut yang kecil, lengkung rahang yang sempit, malposisi gigi, bruxism, kebiasaan mendorong lidah, kebiasaan menjulurkan lidah, dan kebiasaan mengisap lidah, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan dari lidah ke gigi-gigi di sekitarnya. Adapun rencana perawatannya yaitu memberikan edukasi kepada pasien untuk segera menghilangkan kebiasaan buruknya, atau dengan memasangkan alat intraoral habit breaker untuk menghilangkan kebiasaan buruk dari pasien. Untuk kondisi berikutnya yaitu fissure tongue. Fissure tongue ini merupakan variasi normal berupa celah tunggal atau multiple di atas permukaan lidah yang meluas dari depan ke belakang dengan pola yang beragam. Adapun gambaran klinis dari fissure tongue ini dapat dilihat pada gambar, yaitu adanya celah-celah yang bervariasi dari bentuk, ukuran, dan juga kedalamannya. Bisa terjadi pada bagian tengah atau median maupun pada lateral lidah. Dan fissure tongue ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itulah tingkatan mild atau ringan, apabila terdapat 1-3 celah, kemudian tingkatan sedang atau moderate apabila terdapat 4-10 celah, dan tingkatan yang berat atau severe apabila terlihat lebih dari 10 celah. Umumnya fissure tongue ini bersifat asimptomatik, namun bisa juga timbul peradangan apabila terdapat debris dan juga bakteri pada celahnya. Adapun etiologi dari fissure tongue yaitu saat ini belum diketahui secara pasti, namun ada kemungkinan faktor keturunan, faktor penuaan, dan faktor dari lingkungan lokal. Penegakan diagnosis ditegakkan dari hasil anamnesis dan juga pemeriksaan klinis. Untuk rencana perawatan, umumnya tidak diperlukan perawatan khusus, namun jika terdapat debris pada celah-celahnya, maka dapat dilakukan pembersihan pada lesi, kemudian dikeringkan dan diaplikasikan antiseptik povidone iodine dan juga aloe vera solution. Kemudian pasien diberikan edukasi untuk menjaga kebersihan mulutnya. Adapun prognosis dari fissure tongue ini tergolong cukup baik. Kondisi berikutnya yaitu makro dan mikroglosia. Makroglosia adalah kelainan kongenital di mana lidah membesar secara abnormal. Sedangkan mikroglosia adalah kondisi di mana lidah berukuran lebih kecil dari normalnya. Gambaran klinisnya untuk makroglosia, karena lidah yang membesar maka lidahnya menonjol keluar mulut dan dapat disertai dengan krine tetang akibat tekanan yang berlebih dari lidah. Sedangkan untuk gambaran klinis dari mikroglosia yaitu terlihat lidah yang lebih kecil dan umum dijumpai pada pasien sindrom Pierre-Robin. Adapun etiologi dari makro dan mikroglosia, untuk etiologi dari makroglosia yaitu kelainan darah dan hipertrofi otot, kelainan pertumbuhan, inflamasi, alergi, gangguan metabolisme, dan neoplasma. Sedangkan etiologi dari mikroglosia berkaitan dengan kongenital dan herediter dan umumnya pada sindrom Pierre-Robin. Untuk penegakan diagnosis dari makro dan mikroglosia dilakukan dengan mengukur lidah dan melakukan observasi. Kemudian untuk diagnosis banding dari mikroglosia khususnya yaitu aglosia. Untuk rencana perawatan dari makro maupun mikroglosia dapat dilakukan bedah atau eksisi jika diperlukan. Dan prognosis dari makro dan mikroglosia ini bergantung pada penyebab dan juga keparahannya. Kondisi selanjutnya yaitu median rhomboid glossitis. Median rhomboid glossitis ini merupakan kondisi atrofi papila pada pertengahan permukaan dorsum lidah, khususnya pada perbatasan 2/3 anterior dan 1/3 posterior lidah. Gambaran klinisnya terlihat pada gambar, yaitu adanya bentuk seperti belah ketupat atau rhomboid di bagian median dorsum lidah yang menonjol dari jaringan sekitar dengan permukaan yang halus dan terkadang berlobus. Umumnya dijumpai pada bagian median dorsum lidah, tepatnya pada anterior dari papila circumvallata, dan terdapat atrofi papila filiformis. Umumnya berwarna merah, putih, ataupun kuning.
Adapun etiologi dari median rhomboidiositis yaitu gangguan developmental, gangguan kongenital. Beberapa peneliti juga menduga adanya keterkaitan dengan jamur Candida albicans. Untuk penegakan diagnosis dari median rhomboidiositis didapat dari observasi. Dan diagnosis banding dari median rhomboidiositis ini adalah geographic tongue dan juga fissure tongue. Untuk rencana perawatan dari median rhomboidiositis sebenarnya tidak diperlukan perawatan khusus dan hanya diberikan edukasi kepada pasien. Median rhomboidiositis ini memiliki prognosis yang tergolong cukup baik. Selanjutnya adalah papilla foliata prominens. Papilla foliata prominens ini merupakan kondisi variasi normal rongga mulut berupa penonjolan papilla pada bagian lateral lidah. Gambaran klinisnya terlihat pada gambar, yaitu adanya penonjolan berupa papula bulat dengan jumlah yang bervariasi, berukuran 1-2 mm pada lateral lidahnya, berwarna bening dengan batas yang jelas dan tepi irregular, serta daerah sekitarnya yang normal. Adapun etiologi dari papilla foliata prominens umumnya idiopatik atau tidak diketahui secara pasti. Ada juga faktor predisposisinya berupa lingual tonsil yang meradang atau infeksi bakteri dan juga virus. Untuk faktor iritan yaitu tepi gigi yang tajam itu juga dapat menimbulkan papilla foliata yang prominens. Untuk diagnosis banding dari papilla foliata prominens yaitu squamous cell carcinoma, soft tissue tumor, hiperplastik lingual tonsil dan juga oral helioplakia. Dan untuk rencana perawatan dari papilla foliata prominens ini, umumnya tidak diperlukan perawatan khusus, hanya diberikan edukasi kepada pasien, dan juga dapat mengeliminasi faktor iritan apabila ada, yaitu dengan melakukan grinding pada gigi-gigi yang tajam. Kemudian selanjutnya ada papilla circumvallata prominens, yaitu merupakan variasi normal berupa penonjolan 1/3 posterior lidah berbentuk bulat letaknya di depan calculus terminalis berjumlah 6-12 buah membentuk huruf V. Gambaran klinisnya berupa papula 6-12 buah berukuran 2-4 mm, berbatas jelas, tepi irregular, permukaan kasar, warnanya sama dengan jaringan sekitar, dan juga tidak terasa nyeri. Etiologinya yaitu idiopatik dengan faktor predisposisi yaitu virus, makanan pedas, trauma, alergi, merokok, dan juga defisiensi vitamin. Pelaksananya dapat memberikan edukasi kepada pasien dan juga menghilangkan faktor predisposisi. Yang ada Fordyce spot yaitu merupakan membesarnya kelenjar sebasea yang terletak di bibir berdekatan dengan batas familia mukosa mulut. Gambaran klinisnya berupa papula multiple, tidak nyeri, menonjol, warnanya kekuningan atau putih, tebal dan berkapur, diameternya 1-3 mm, terletak pada batas vermilion, bibir, dan juga mukosa bukal. Untuk etiologinya idiopatik, namun terlihat pada beberapa kasus seperti rematik dan juga sindrom kanker kolorektal non-polyposis herediter. Tesnya sendiri dapat dilakukan tanpa melakukan pemeriksaan penunjang, dan diferensial diagnosisnya yaitu milia, sebaceous hyperplasia, syringomas. Untuk penata laksananya tidak diperlukan penata laksanaan, namun untuk alasan estetik dapat dilakukan operasi micropunch, elektrodisikasi, krioterapi, laser ablatif, terapi fotodinamik, sampai chloroacetat topikal, tretinoin topikal, dan juga isotretinoin oral. Selanjutnya ada leukodema, yaitu merupakan varian anatomi normal yang mirip dengan lesi putih yang berpotensi ganas seperti leukoplakia dan juga lichen planus. Lesi lain yang mirip adalah nephrospon putih dan juga gigitan pipi. Kemudian untuk gambaran klinisnya bisa terjadi pada unilateral maupun bilateral, berwarna putih keabu-abuan, dapat terjadi pada mukosa bukal, edematus, dan jika mukosanya direnggangkan, lesinya tetap ada. Kemudian etiologinya belum diketahui, namun muncul pada kasus perokok aktif yang sudah lama. Diagnosisnya mudah dibedakan atau tidak ada kehilangan kelenturan jaringan yang terkena serta edematus. Diferensial diagnosis leukoplakia, lichen planus oral, candidiasis oral, nephrospon putih. Rencana perawatannya tidak diperlukan karena tidak berpotensi menjadi ganas dan tidak berubah secara signifikan setelah pasien berusia 25-30 tahun. Jika bergejala dapat merespon tretinoin topikal. Selanjutnya ada exositosis, yaitu merupakan pertumbuhan benigna pada jaringan tulang keluar dari permukaan tulang ditandai dengan tertutupnya tonjolan oleh kartilago. Piramidal rahang atas itu disebut dengan torus palatinus, di lateral rahang bawah disebut dengan torus mandibularis. Untuk gambaran klinisnya yaitu terjadi pembesaran tulang, bisa multiple, nodular, asimptomatik.
terjadi pada permukaan palatal, perbatasan attached gingiva dan mucosa vestibula, terutama pada area caninus dan juga molar. Konsistensinya keras. Kemudian untuk etiologinya belum diketahui secara pasti. Rencana perawatannya dapat dilakukan pengangkatan tonjolan tulang dengan tindakan bedah. Kemudian selanjutnya ada torus mandibularis, merupakan tonjolan tulang di sisi lingual mandibula di dekat dentes canini dan dentes premolar. Untuk etiologinya belum diketahui. Diagnosisnya tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, dan diferensial diagnosisnya yaitu osteoma, fibroma, pengerasan perifer. Mandibularis sering bersifat asimptomatik sehingga perawatan tidak diperlukan kecuali untuk kebutuhan prostetik, graft tulang autologus, dan juga masalah fungsional. Torus palatinus merupakan suatu pembesaran penonjolan yang membulat pada rongga mulut. Torus palatinus merupakan variasi anatomis dari sebagian orang. Kemudian gambaran klinisnya berupa penonjolan tulang dilapisi mukosa tipis, warnanya sama dengan mukosa, diameternya kurang dari 2 cm, tidak bergejala, bentuknya variasi, bisa flat, nodul, lobul, dan juga spindle. Untuk etiologinya belum diketahui. Beberapa kasus itu faktor genetik dan juga bisa multifaktor seperti kebiasaan makan, defisiensi vitamin, suplemen kayak kalsium, dan diet. Kemudian untuk diagnosisnya pada pemeriksaan klinis dapat dibantu dengan biopsi, oral radiografi, dan juga CT scan. Sinar X akan memberikan gambaran radiopak dengan densitas lebih tinggi dari tulang sekitar. Kemudian selanjutnya rencana perawatannya yaitu jika tidak ada keluhan maka tidak diperlukan perawatan, hanya diberikan edukasi kepada pasien. Jika mukosa tipis dan cenderung trauma, maka dapat diberikan antiseptik mouthwash. Kemudian jika pasien menggunakan gigi tiruan, maka dapat dilakukan pembedahan. Selanjutnya yaitu penyakit periodontal pada level kompetensi 2, yaitu hiperplasia gingiva, yaitu merupakan akibat pemberian obat-obatan antikonvulsan, imunosupresan, dan kalsium channel blocker. Untuk gambaran klinisnya terjadi hiperplasia gingiva, kemudian warnanya merah, lunak, tepi tumpul, tidak ada stippling atau halus. Kemudian untuk etiologinya bisa terjadi karena inflamatori, enlargement kronis dan akut, kemudian dapat disebabkan oleh obat-obatan seperti penitonin atau dilantin, kemudian siklosporin, defisiensi vitamin C. Karena penyakit sistemik yaitu leukemia, granulomatos, kehamilan, dan juga pubertas. Kemudian dapat juga disebabkan oleh neoplasma enlargement dan juga Fels enlargement. Untuk diagnosisnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan umum dari riwayat gigi, evaluasi terhadap pembesaran yaitu inflamasi atau fibrosis, dan identifikasi faktor etiologi, dilakukan biopsi dan tes darah pada kondisi tertentu. Kemudian rencana perawatannya jika pembesaran gingiva yang tidak mengecil setelah dilakukan scaling, kuretase, dan root planing dapat dilakukan dengan tindakan gingivektomi. Penyakit periodontal yaitu pada level kompetensi 3A, yaitu ada necrotizing ulcerative stomatitis, yaitu merupakan penyakit inflamasi rongga mulut ditandai dengan destruksi yang cepat pada epitel jaringan ikat dan dental papila. Tereksposnya tulang, timbulnya oroantral fistula. NUS ini merupakan kelanjutan dari NUG dan juga NUP. Kemudian gambaran klinisnya yaitu bisa demam, limfadenopati di leher, nafas tidak sedap, tingkat lanjut disertai dengan sequestrum. Kemudian ulcer nekrosisnya ditutupi pseudomembran putih keabu-abuan, sangat sakit, dan juga perdarahan spontan. Etiologinya dapat disebabkan oleh bakteri Spirochetes dan juga Fusiform, dengan disertai faktor predisposisi yaitu oral hygiene yang buruk, stres, anemia, neutropenia, kemoterapi, malnutrisi, merokok, imunosupresi, dan juga riwayat penyakit measles. Diagnosisnya pada tampilan klinis ulcer nekrotik berbau, tidak sedap, perlu dilakukan biopsi. Dan juga diferensial diagnosisnya yaitu necrotizing ulcerative periodontitis atau NUP.
Kemudian rencana perawatannya dapat dilakukan irigasi dan debridement area nekrotik, kemudian instruksikan untuk meningkatkan oral hygiene, kemudian pemberian antibiotik, analgesik, obat kumur, dan terapi suportif, dan juga dilakukan kontrol berkala. Prognosisnya, NUS dapat menimbulkan destruksi yang agresif dan mengarah pada cancrum oris atau NOMA berkaitan dengan penyakit sistemik dan prognosisnya buruk. Kemudian selanjutnya ada infeksi bakteri, yaitu pada level kompetensi 2, yaitu ada sifilis, merupakan penyakit menular seksual akut dan kronis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gambaran klinisnya terdapat bercak mukosa, kemudian peninggian plak, ulcerasi bentuk oval, ditutupi oleh pseudomembran abu-abu atau putih, kemudian plak putih dengan aspek verikus, dan juga dapat terjadi di bibir, komisura, langit-langit, dan juga labial, disertai dengan gejala sistemik seperti malaise, demam, ruam makulopapular pada batang tubuh, dan juga ekstremitas. Etiologinya yaitu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Jika horizontal, penularan horizontal itu dari kontak seksual, penularan vertikal itu dari ibu ke bayi setelah usia kehamilan 14-16 minggu. Diagnosisnya dapat dilakukan screening, pemeriksaan serologis, dan juga histopatologis dengan diferensial diagnosis, yaitu lesi oral putih dan ulceratif, ulcerasi aptos, ulcerasi oral berhubungan dengan HIV, dan juga tuberkulosis. Rencana perawatan dapat diberikan yaitu terapi benzatin, penisilin secara intramuskular. Prognosisnya baik jika pasien mengakui adanya manifestasi oral sifilis, kemudian sehingga dapat didiagnosis dan juga dapat ditangani oleh dokter. Yang pertama adalah halitosis, yaitu merupakan nafas bau yang tidak enak, tidak menyenangkan, dan menusuk hidung yang diakibatkan oleh volatin 10 kompon. Etiologinya secara mendasar disebabkan oleh dua hal, yaitu secara fisiologis dan patologis. Penyebab utamanya merupakan bakteri dan volatin 10 kompon, yang mana penguraian protein oleh bakteri akan menghasilkan gas yang berbau. Selain itu, halitosis disebabkan oleh pH yang buruk, berbagai masalah gigi dan mulut, serta nilai pH yang tinggi dalam rongga mulut. Untuk diagnosisnya sendiri dapat dilakukan pemeriksaan organoleptik, kemudian dilakukan pengukuran gas kromatografi, kemudian dilakukan pengukuran objektif dengan halimeter, yang mana seorang dengan volatin 10 kompon yang lebih dari 754 ppm dianggap memiliki masalah bau mulut. Lalu untuk tes flora mulut dilakukan dengan tes BANA. Kemudian untuk treatmentnya terdapat treatment 1-5. Untuk treatment pertama, pasien diberikan edukasi dan diminta untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Treatment kedua yaitu mencakup profilaksis oral pada treatment pertama. Untuk treatment ketiga dirujuk ke bagian penyakit dalam atau spesialis lainnya. Untuk treatment keempat, pasien diedukasi dan ditenangkan agar pasien tidak terlalu cemas. Kemudian yang kelima adalah merujuk ke ahli psikolog atau psikiater. Yang kedua yaitu oral tuberculosis ulcer, yang merupakan penyakit dengan gambaran lesi granulomatosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Untuk gambaran klinisnya sering terjadi pada lidah dan dapat mengenai mukosa bukal maupun gingiva, yang terdiri dari lesi primer dan lesi sekunder. Untuk lesi primernya biasanya terjadi pada pasien usia muda dengan ulcerasi single maupun multiple, terasa nyeri atau tidak, kemudian bentuknya tidak beraturan dan batasnya jelas, dikelilingi eritema tanpa endurasi dan disertai pembesaran limfonodus cervical. Untuk lesi sekundernya biasanya bergambar ulcer yang irregular, kemudian superficial dan dalam, terasa sangat sakit dan jadi pembesaran secara perlahan. Etiologi utamanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian beberapa kondisi sistemik juga dapat meningkatkan risiko terpaparnya tinggi. Diagnosisnya diantaranya adalah melakukan pemeriksaan klinis lokal, anamnesa, dan pemeriksaan biopsi. Untuk diagnosis bandingnya adalah ulcer aptosa, traumatik, sifilitik, squamous cell carcinoma, dan limfoma. Rencana perawatan yang dilakukan oleh pasien adalah obat anti-TB, yaitu kombinasi isoniazid, rifamycin, pirazinamid, dan ethambutol. Kemudian terapi lokal yang dilakukan adalah pemberian obat topikal antiinflamasi, meningkatkan upaya pasien, dan menghilangkan trauma.
yaitu adalah kandidiasis hiperplastik atau biasa disebut dengan kandidiasis leukoplakia. Gambaran klinisnya itu berupa plak putih yang tidak dapat dihilangkan saat dikerok dan lokasi sering terjadinya adalah pada regio komisura mukosa mulut. Untuk etiologinya itu disebabkan oleh jamur Candida albicans. Sedangkan untuk faktor predisposisinya terdiri atas faktor lokal maupun sistemik. Untuk diagnosisnya dilakukan anamnesa, kemudian dilakukan pemeriksaan klinis, dan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti sitologi eksfoliatif, kultur, kemudian uji saliva, dan dilakukan biopsi. Rencana perawatan yang akan dilakukan kepada pasien adalah melakukan atau menginstruksikan kepada pasien untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya, kemudian memberikan pengobatan obat antifungal, dan menghilangkan faktor predisposisi. Namun, jika lesi tidak sembuh, maka eksisi bedah dapat direkomendasikan. Yang pertama adalah kandidiasis atropik akut, yang sebelumnya dikenal sebagai radang mulut antibiotik, karena berhubungan dengan penggunaan antibiotik spektrum luas yang berkepanjangan. Adapun gambaran klinisnya yaitu lidah akan tampak merah cerah atau bahkan memberi tampilan yang samar. Etiologinya secara umum disebabkan oleh jamur Candida albicans. Adapun kondisi yang dapat mempermudah terjadinya penyakit ini adalah pasien usia tua, oral hygiene yang buruk, kebiasaan merokok, dan adanya gangguan endokrin. Diagnosisnya dapat ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan klinis dan pengenalan lesi oleh profesional, lalu dikonfirmasi dengan identifikasi mikroskopis dari Candida. Rencana perawatan yang dilakukan pada pasien adalah memberikan obat kumur tantum verde yang mengandung bensinamid HCl sebagai NSAID, sehingga dapat menghilangkan rasa sakit dari pasien. Kemudian yang kedua dapat memberikan alokalide gel, kemudian pemberian Teragran M sebagai multivitamin, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh pasien, dan pasien diingatkan untuk menjaga oral hygiene. Selanjutnya yaitu kandidiasis atrofik kronik tipe 3, yang merupakan respon inflamasi pada mukosa akibat penggunaan gigi tiruan terutama terjadi pada pasien usia lanjut. Gambaran klinis dari tipe 3 atau tipe granular ini umumnya melibatkan bagian tengah palatum durum dan puncak alveolar, serta berhubungan dengan tipe 1 maupun tipe 2. Tipe 3 ini melibatkan respon epitel terhadap stimulasi inflamasi kronis akibat kolonisasi bakteri maupun penggunaan gigi tiruan yang tidak pas. Etiologinya merupakan multifaktoral seperti adanya infeksi jamur Candida, OH yang buruk, penggunaan gigi tiruan yang tidak membaik, trauma gigi tiruan, faktor imunologi, maupun makanan. Diagnosisnya biasanya ditegakkan setelah melakukan observasi inflamasi pada mukosa palatal dan keberadaan Candida albicans pada gigi tiruan atau mukosa. Rencana perawatannya, jadi pilihan pengobatan pertama adalah aplikasi topikal anti jamur, seperti clotimazole 1%, miconazole cream 2-4%, yang digunakan secara topikal. Pasien diminta untuk melepas gigi tiruannya di malam hari dan menjaga kebersihan mulutnya dengan baik. Kemudian melakukan koreksi gigi tiruan yang tidak pas, serta pemasangan gigi tiruan dan keseimbangan oklusal diperiksa untuk menghindarkan adanya trauma. Selanjutnya yang ketiga yaitu kandidiasis pseudomembran akut oral dengan penyakit sistemik. Umumnya muncul sebagai plak putih yang melekat menyerupai susu kental pada permukaan mukosa labil atau bukal, dan membran ini dapat dikikis dengan kapas untuk mengekspos mukosa erythematosa yang mendasarinya. Untuk etiologinya sendiri yaitu adanya gangguan fungsi kelenjar ludah, steroid inhalasi, gigi palsu, kanker mulut atau leukoplakia, dan diet tinggi karbohidrat. Selain itu disebabkan oleh adanya faktor sistemik meliputi penggunaan obat-obatan antibiotik spektrum luas yang berkepanjangan. Untuk diagnosis sendiri dapat dikonfirmasi secara mikrobiologis atau evaluasi sitologi, baik dengan membiakkan kapas dari larutan kumur atau dengan pewarnaan dari daerah yang terkena. Secara histologis ditandai dengan adanya pseudomembran putih luas yang terdiri dari sel epitel deskomasi, fibrin, dan hifa jamur. Untuk penata laksanaannya, pasien diberikan tablet ketoconazole 200 mg sekali sehari dan obat kumur chlorhexidine gluconat 0,12% 2 kali sehari selama 2 minggu. Yang pertama adalah angular cheilitis, yang merupakan lesi mulut yang ditandai dengan adanya fisura dan kemerahan pada sudut mulut. Untuk gambaran klinisnya berupa fisur erythematosis simetris pada kulit komisural. Tingkat keparahan inflamasi ini ditandai dengan adanya retakan pada sudut mulut dan beberapa perdarahan saat mulut terbuka. Etiologi utamanya disebabkan oleh Candida albicans dan Staphylococcus aureus. Faktor lainnya seperti defisiensi nutrisi dan trauma mekanik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada lesi
dan beberapa kasus dianjurkan swab dan smear dari gigi tiruan yang dipakai untuk mengetahui jenis mikroorganisme. Rencana perawatannya, pasien diinstruksikan untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan rongga mulut, kemudian makan makanan yang sehat dan bergizi. Untuk terapinya, diberikan pemberian suplemen vitamin B kompleks atau multivitamin yang mengandung vitamin B. Biasanya, lesi ini akan sembuh dengan sendirinya tanpa pemberian antimikroba. Selanjutnya yang kedua, yaitu kandidiasis atrofi kronis tipe 1 dan 2. Merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan respon inflamasi pada mukosa akibat penggunaan gigi tiruan. Untuk gambaran klinisnya, pada tipe 1 biasanya terdapat peradangan sederhana terlokalisasi atau pinpoint hiperemia. Sedangkan untuk tipe yang kedua terdapat jenis eritematosa sederhana, umumnya terlihat sebagai eritema yang menyebar yang melibatkan sebagian atau seluruh mukosa gigi tiruan yang tertutup. Etiologinya adalah multifaktoral, seperti infeksi jamur, trauma gigi tiruan, faktor imunologi, dan berbagai obat yang dapat mempengaruhi patologi sistemik. Diagnosisnya ditegakkan setelah melakukan observasi inflamasi pada mukosa palatal dan adanya keberadaan Candida albicans pada gigi tiruan atau mukosa. Untuk rencana perawatannya diberikan aplikasi topikal anti jamur yang biasanya berbahan dasar nystatin, amphotericin B, miconazole, dan fluconazole. Pasien diinstruksikan untuk melepas gigi tiruannya pada saat malam hari dan tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya dengan baik. Kandidiasis pseudomembran akut oral tanpa penyakit sistemik. Umumnya muncul sebagai plak putih yang menyerupai susu kental pada mukosa mulut. Gambaran klinisnya yaitu muncul sebagai plak putih yang melekat menyerupai susu kental maupun keju pada permukaan mukosa labial atau bukal, lidah, langit-langit mulut, jaringan periodontal, dan orofaring. Etiologinya adalah adanya gangguan fungsi kelenjar ludah, steroid inhalasi, gigi palsu, leukoplakia, dan diet tinggi karbohidrat. Selain itu disebabkan oleh adanya faktor sistemik seperti penggunaan obat-obatan antibiotik jangka panjang. Untuk diagnosisnya dapat dikonfirmasi secara mikrobiologis maupun evaluasi sitologi baik dengan membiarkan kapas dari larutan kumur atau dengan pewarnaan pada daerah yang terkena. Serta secara histologis ditandai dengan adanya pseudomembran putih yang luas yang terdiri dari sel epitelial squamasi, fibrin, dan hifa jamur. Untuk penata laksanaannya, pasien dapat diberikan obat kumur chlorhexidine gluconat 0,12% 2 kali sehari.